Kalau dulu 30%-nya itu dibebankan kepada jemaah dan 70%-nya itu dibayar oleh hasil optimalisasi pengelolaan dana haji gitu ya. Sekarang dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lema Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, hari ini kita musik terkait dengan urusan isu permohonan pemerintah dalam konteks ini Kemenak Gus Yakut terhadap biaya haji yang minta naik dari sekian ke sekian. Itu kita baca beritanya pemirsa, meskipun sebetulnya yang menjadi menarik untuk kita usik ini adalah pada saat pemerintah Arab Saudi menurunkan komponen-komponen biaya haji, justru pemerintah Indonesia meminta biaya haji itu dinaikkan, bahkan tidak sedikit gitu ya, dari 30 sekian juta ke 60 sekian juta kalau dirupiahkan. Kita baca dulu pemirsa yang ditulis di Detik dengan judul Indonesia usul biaya haji 2023 naik, Arab Saudi malah turunkan harga. Judul ini justru kontraproduktif gitu ya. Kenapa? Makanya kita baca pemirsa. Biaya haji 2023 naik, Menteri Agama Menak Yakut Kholiqumas menyampaikan saat memberi paparan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI. Di Detik Sabtu, biaya haji 2023 yang ditanggung jemaah naik hingga 29 juta menjadi 69 juta sekian-sekian. Sebelumnya pada 2022 lalu biayanya berada di angka 39 juta. Jadi dari 39 juta ke 39 juta, ke 69 juta. Jadi dua kali lipat ya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara umum besar biaya haji 2023 dan 2022 tidak jauh berbeda, yakni di kisaran Rp 98 jutaan per jemaah. Namun yang jadi pembeda adalah besaran biaya yang ditanggungkan kepada masyarakat dan nilai manfaat yang diterima. Wah, ini penjelasannya pemirsa. Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, tinggal 30%, yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah, kata Yakut usai rapat kerja. Ini pemirsa, biaya perjalanan ibadah haji dan lain-lain. Ini menarik ya pemirsa. Jadi kalau kita memakai logika sederhana, ketika pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya haji itu, tapi di sini justru minta dinaikkan, ini benturan gitu betulnya. Mestinya kalau memakai sederhana linier, mestinya kalau di Arab Saudi minta diturunkan, mau diturunkan, mestinya di sini juga diturunkan. Itu liniernya, logika sederhananya. Tapi di sini dengan alasan yang dipakai oleh negara, dalam konteks ini adalah Kemenak, meskipun di Arab Saudi menurunkan harga biaya haji, tapi justru di sini minta dinaikkan, dan kenaikannya itu tidak sedikit, justru 2 kali lipat, dari angka 3,9 ke 6,9 juta. Nah, ternyata begini, ini akal kita akan bertanya-tanya, kok bisa begitu? ternyata kita baca lagi pemirsa. Ternyata alasan Kemenak, kenapa kondisi Arab Saudi menurunkan biaya haji, justru di sini minta dinaikkan, ini alasannya pemirsa. Yang
apa namanya yang dijelaskan oleh pihak pemerintah dalam konteks ini. Ditulis di Detik juga, Kemenak ungkap sebab biaya haji jemaah RI tetap naik meski di Saudi turun. Ini bersama. Kementerian Agama Kemenak menjelaskan soal ongkos layanan haji jemaah RI diusulkan naik jadi Rp 69,2 juta di saat harga paket haji di Arab Saudi justru turun 30% daripada 2002. Kemenak menjelaskan kondisi tersebut. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif membenarkan penurunan harga paket haji yang ditetapkan Arab Saudi dari Rp 22 juta menjadi sekitar Rp 19 juta. Dia mengatakan turunnya paket layanan haji itu terkoreksi oleh naiknya harga transportasi hingga akomodasi. Yang disebut layanan haji atau paket layanan haji itu layanan masyair, atau di Saudi disebutnya layanan selama masyair, yaitu layanan selama jemaah tinggal atau wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian mereka mabit di Mina 4 hari. Itu yang disebut paket layanan haji, yang tahun lalu harganya 5 juta sekian rial, 5.000 sekian rial atau sekitar Rp 22 juta. Itu 4 hari pada masa kemarin, kata Hilman. Nah, untuk sekarang tawaran kita kepada mereka yang sudah kita negosiasikan harga paket layanan itu jadi 4, sekian ribu rial. Namun Hilman menyebut kenaikan biaya haji yang diusulkan Menteri Agama Menak Yakut tidak terpengaruh oleh biaya layanan haji di Arab Saudi. Dia menyebut itu terpengaruh biaya transportasi hingga akomodasi jemaah haji. Nah, komponen lain yang meningkatkan biaya itu adalah yang kita waspadai dan kita jaga justru mengenai tiket pesawat. Ya, kurs dolar sedang tinggi saat ini. Kedua, kita juga lihat jaga-jaga dengan aftur yang naik turun katanya. Aftur ini mesinnya pesawat. Ini juga menjadi bagian dari pertimbangan Kemenak gitu ya, naik turunnya harga aftur. Di atas juga sudah bicara tentang masalah naik mengenai harga tiket pesawat. Dan dia mengatakan saat ini asumsi yang dipakai Kemenak adalah kurs dolar Amerika terkini. Dia mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Saat ini asumsi yang kita pakai kan asumsi masih dengan dolar yang pesimis lah. Maksudnya kurs dolarnya tinggi, itu Rp 15.300, sementara tahun lalu dolar Rp 14,40 itu. Hilman mengatakan kondisi itu membuat turunnya paket layanan haji di Arab Saudi terkoreksi dengan naiknya biaya lainnya. Menurutnya layanan haji tidak mencakup biaya-biaya seperti transportasi hingga akomodasi. Ini bisa penjelasannya. Sebetulnya cukup jelas penjelasannya ini. Kalau di berita tadi itu Pak Menteri jelas-jelas mengatakan itu pembebanan kepada jemaah sebelumnya itu dikurangi. Tapi kalau dalam konstruksi penjelasan yang dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pak Hilman ini, justru saya belum melihat penjelasan yang memakai indikator itu, ansih kepada inflasi itu ya, istilah saya inflasi, atau biaya-biaya dan kurs dolar dan lain-lain. Ini yang membuat kenapa Indonesia justru minta biaya haji itu naik. Tapi kalau Pak Menteri tadi itu justru sudah jelas mengatakan ada 70% gitu ya, 70% atau 30% biaya yang sebelumnya ditanggung oleh negara sekarang
justru dibebankan kepada jemaah. Ini pemirsa. Ini biar kita tidak salah tafsir dan tidak salah makna. Memang secara sederhana kalau kita membaca sekilas, ini kurang ajar banget gitu ya negara ini. Di sana minta turun, di sana mau diturunkan, di sini justru naik ini. Kalau kita tidak melihat secara utuh, kita akan akan punya kesimpulan yang tidak. Makanya kita ajak pemirsa untuk membaca dan meneliti alasan-alasan yang diberikan oleh pemerintah. Di Tempo juga ditulis pemirsa dengan 4 fakta di balik usulan Menteri Agama soal kenaikan biaya haji 2023. Ini yang di Tempo. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengusulkan rata kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang nanti akan dibebankan langsung kepada jemaah pada tahun ini atau periode 1444 Hijriah. Usul biaya haji ini disampaikan dalam rapat. Ia mengusulkan rata biaya haji pada tahun ini sebesar 69 juta sekian per orang. Tahun lalu 69. Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Kata Menteri Yakut, formasi ini juga telah melalui proses kajian. Ini pemirsa, biar kita tidak salah tafsir itu nanti ya. 4 fakta ini, tadi kalau perbandingan di tahun lalu kan sudah 2 komponen pembentuk BPIH. BPIH diketahui mencakup komponen biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar anggota jemaah dan komponen biaya yang dipenuhi dari nilai manfaat optimalisasi pengelolaan dana haji. Pada tahun 2022 lalu BPIH per jemaah sebesar 98, sekian atau sekitar 98 juta. Nilai BPIH itu terdiri atas BPIH sebesar 39 juta atau sekitar 39 juta, 40,5% dibebankan ke jemaah dan 58% sebesar 58 juta dari nilai manfaat pengelolaan dana haji dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2023 ini BPIH diusulkan, berarti ya disubsidi, bukan disubsidi ya, artinya para jemaah haji itu justru mendapatkan subsidi dari pengelolaan dana haji gitu ya. Sedangkan pada tahun 2023 ini BPIH diusulkan sebesar 98, sekian juta per orang atau sebesar 98 juta. Adapun nilai BPIH itu terdiri atas BPIH sebesar 69 juta atau 99 juta, 70% ditanggung oleh jemaah. Dan alokasi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji 29 juta sekian atau 30% dibayar oleh pemerintah. Ini pemirsa, ternyata itu dibalik ini. Yang kedua, hitungan pembebanan kepada jemaah dibalik. Secara umum besar ya dibalik tidak jauh berbeda, yakni di kisaran 9 juta per jemaah. Yang berbeda adalah rencana pemerintah membalikkan hitungan pembebanan kepada jemaah. Nah, ini yang lebih pas sebetulnya. Pada tahun 2022 pemerintah menyubsidi biaya haji hingga 60% dan sisanya dibayarkan oleh jemaah, sementara pada tahun 2023 komposisi biaya yang harus dibayar oleh jemaah sebesar 70% dan sisanya sebesar 30% ditanggung pemerintah. Membalikkan hitungan itu pemirsa. Oke. Pemirsa Usik, ini ternyata memang bukan lagi urusan pemerintah Saudi menurunkan beberapa komponen biaya haji dan negara Indonesia meminta naik, tapi memang justru yang dirubah oleh Indonesia hari ini itu, oleh Kemenak hari ini itu adalah bagaimana membalikkan komposisi pembebanan biaya. Kalau dulu 30%-nya itu dibebankan kepada jemaah dan 70%-nya itu dibayar oleh hasil optimalisasi
pengelolaan dana haji gitu ya, sekarang dibalik. Yang dibayar pemerintah sekarang dibalik. Justru jemaah haji yang sekarang dibebankan untuk membayar 70% dan yang 30% dibayar oleh jemaah, sehingga jatuhnya jemaah haji akan membayar biaya haji itu kalau dibandingkan dengan tahun 2022 naik 50%, naik 100%. Ya, naik 100% dari 39 ke 69. Tapi kalau hitungan biaya per jemaah yang harus disediakan oleh negara itu 98 juta, pemirsa. Itu ternyata memang ini beda kebijakan sebetulnya. Beda kebijakan, pemirsa. Jadi wajar kalau dulu jemaah haji itu merasa ringan gitu ya, murah gitu. Karena memang 70%-nya itu ditanggung oleh negara yang diambilkan dari hasil pengelolaan dana haji. Dan sekarang dibalik, untuk dalam dibalik. Yang berubah ini kebijakannya. Yang berubah ini kebijakannya, sehingga jatuhnya memberatkan terhadap jemaah. Jatuhnya memberatkan terhadap jemaah. Ini tidak sedikit loh ya. Ini yang dibebankan kepada jemaah justru 100%. Naiknya itu ya 50, kalau dulu 39 sekarang 69 itu berapa persen itu ya? Ya 100% naiknya. 100%. Nah, kalau kita sudah mengerti dan memahami tentang kenapa alasan-alasan ini kok bisa naik gitu ya, karena hanya membalikkan pembebanan yang sebelumnya itu dibeban 30% itu, yang 70 dulu ditanggung oleh negara dalam konteks ini yang dibayarkan dari hasil pengelolaan dana haji, sekarang dibalik yang 70 dibebankan kepada jemaah. Pemirsa Usik, dana haji itu sering memang menjadi perbincangan hangat gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya ada rumor dan informasi desas-desus bahwa dana haji ini akan dipinjam negara untuk pembangunan, ada juga sebelum-sebelum ini. Dan hari ini kebijakan pemerintah memilih semacam ini. Kenapa sekarang harus memilih semacam itu gitu ya? Mungkin saya masih belum mempunyai informasi yang cukup untuk menjelaskan, tapi bisa saja pengelolaan dana haji yang sekian banyak triliun itu dianggap tidak mencukupi untuk memakai kebijakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Artinya tidak membebankan kepada jemaah 70%-nya itu. Atau jangan-jangan memang dana haji ini sudah tidak produktif lagi gitu ya, sehingga pengelolaan dana haji itu tidak lagi mampu untuk mensuplai dan mensubsidi jemaah haji. Jangan-jangan, kita belum tahu semua, tapi ini sebetulnya sebuah akibat kenapa negara memilih kebijakan semacam ini. Bisa saja produktivitas pengelolaan dana haji, triliunan dana haji itu tidak mampu dan sudah tidak bisa lagi untuk mengcover kebutuhan biaya haji tahun 2023. Apakah itu dikurangi atau bagaimana, atau dana haji ini justru sudah tidak dikelola sebagaimana sebelumnya, atau bagaimana? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kebijakan pemerintah membalik kebijakan yang sebelumnya yang 70% ditanggung oleh hasil pengelolaan dana haji dan yang 30% dibebankan kepada jemaah haji, ini kebalik sekarang. Dan dibalik ini kenapa sebetulnya? Kenapa bisa semacam itu? Bukan lagi alasan-alasan yang sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh, hanya sekedar inflasi, harga aftur, harga tiket pesawat dan lain-lain. Bukan itu sebetulnya, dan memang iya, tapi tidak seberapa persen, tidak signifikan gitu ya.
atas kenaikan yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. Kalau hanya semacam itu hitung-hitungannya. Tapi ini yang lebih jelas adalah memang negara dalam konteks ini sedang merubah kebijakan. Itu menurut poinnya. Ini sempat kontroversi, yang dianggap kontroversi karena selama ini orang yang menyimpulkan secara sederhana, karena Pak Gus Yakut ini justru mengambil sebuah kebijakan yang sangat tidak logis kalau memang memakai logika sederhana sebagai yang tadi, karena pemerintah Arab Saudi sedang menurunkan biaya haji, justru di sini minta naik. Tapi kalau membaca dari lebih menyeluruh dari apa yang saya bacakan tadi itu, justru ini bukan dalam konteks hanya itu, tidak sesederhana itu. Ini jelas-jelas adalah kebijakan negara. Sehingga kenapa biaya naik haji itu harus naik dan harus dibayarkan kepada jemaah? Karena ada perubahan kebijakan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.